Om Swastiastu. Hai, selamat datang kembali di Ekspedisi Selam Lain, channel kesayangan kita semua, bersama saya Yogi dan saya Gus Robin Ajah ya. Ya, seperti yang teman-teman lihat di judulnya, kali ini kita akan membahas tentang tahun kembar yang merupakan pesan dari beliau ya. Pesan Jayabaya. Dari Jayabaya. Ya, dimana sebenarnya Gus Robin ini kan menerawang 2021 ya, tentang 2021, tapi katanya ada pesan yang lain sehingga kita jadikan konten saja. Ya, pesan itu mungkin akan bermanfaat meski bukan untuk kita. Kita sudah melalui tahun kembar ini. Hampirlah, lagi beberapa bulan sudah melaluinya. Ya. Nanti di tahun 21 berarti 2121 akan ada kejadian yang cukup membuat orang sedunia menderita. Oke, sebelum lebih jauh lagi, seperti biasa, kami ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah share, subscribe, like, dan nonton video-video kita yang lainnya. Jangan lupa di-share dan terus ditonton video-video yang lainnya ya. Nah, langsung saja Gus Robin, apa sih yang sebenarnya terjadi di tahun-tahun kembar ini menurut pesan dari beliau? Pesannya itu memakai bahasa Jawa, tapi saya kurang ngerti. Nah, diterjemahkan, akhirnya saya mengerti. Ternyata itu adalah tahun sengsara, tahun kesengsaraan atau tahun sengsoro. Katanya ya, menurut kalau di versi ke Indonesianya, gini, banyak orang yang akan tidak bisa keluar, banyak orang tidak bisa bekerja, banyak orang menangis, banyak orang menderita, banyak orang meninggal, dan banyak orang yang kehilangan akal sehatnya, kehilangan budinya gitu. Itu di tahun 2121. Sebenarnya di setiap tahun kembar. Di setiap tahun kembar. Apa yang terjadi sebenarnya hingga orang itu banyak yang seperti itu. Di tahun-tahun kembar ini berbeda-beda. Ada yang wabah penyakit, ada bencana, ada peperangan. Intinya ini akan memakan korban banyak dan membuat penderitaan, membuat kesengsaraan. Makanya disebut tahun sengsara, tahun kesengsaraan lah oleh beliau. Ya, tahun kembar. Nah, 2021 apa sih yang akan terjadi? 2121. Iya, bukan 2021. Kalau untuk 2121 ya, tahun 2121. Tahun 2121 lah, biar gampang. Saya nanyakan dulu ya sama Jayabaya juga. Ya, silakan. Katanya sedikit saja pesannya, sama seperti tahun sebelumnya. Banyak meninggal, tahun kembar sebelumnya. Banyak yang meninggal, banyak yang nggak bisa keluar, banyak yang nggak bisa bekerja, banyak menderita sakit, nggak uang, kehilangan akal sehat, yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Ya, pokoknya tahun ini tahun sengsara lah gitu katanya. Dan tahun itu peperangan dunia akan berlangsung. Sebenarnya sebelum tahun 2121 sudah ada perang dunia. Namun ini puncak penderitaannya di tahun ini, atau puncak peperangannya yang banyak korbannya di sini. Selain peperangan, akan ada wabah penyakit mendunia, akan ada kelaparan, pengkhianatan di bangsa-bangsa juga ada. Banyak bangsa yang berkhianat, bersekongkol demi sebuah kehidupan. Hancur lebur waktu itu. Yang jelas sengsara. Sengsara gitu ya, tahun sengsara. Tapi ada jawaban nggak kenapa setiap tahun kembar itu terjadi? Kenapa nggak di tahun nggak kembar gitu? Kehendak alam dan kehendak yang kuasa katanya. Itu dibuatkan pola jadinya ya. Seperti pola jadinya. Saya kurang ngerti bahasanya, katanya itu seperti itu bahasa Indonesianya diterjemahkan. Oh, beliaunya menggunakan bahasa Jawa ya? Jawa kuno. Saya nggak ngerti lah apa artinya. Jawa kuno ya? Nggak ngerti apaan itu. Pusing kepala saya. Akhirnya diterjemahkan, artinya itu. Biar nggak kayak dulu saya nggak bisa bahasa.
canggung jadinya nanti ngomong. Pokoknya isi kabeh-kabehnya. Sangsara kabeh. Untuk tahun ini kan 21 terus 22 akan ada ya. 22 ya. Betul ya. Itu tahun kembar juga itu 22. Krisis alam. Krisis alam. Di mana itu banyak sebuah, di sana sudah ada robot. 22. Ya, 22 itu. Udah ada robot dan pabrik-pabrik di mana limbah-limbah ini akan mengotori laut, daratan, dan membuat penyakit-penyakit. Manusia mungkin akan terinfeksi sebuah limbah-limbah dan gas-gas pabrik-pabrik yang membuat banyak penyakit. Mungkin ini akan mengkelupas, penyakit kulit, paru-paru, radang, lambung, penyakit kesehatan lah katanya, kesehatan akan gitu. Lebih pada derita penyakit. 22 di mana teknologinya sudah wow. Pabriknya di mana-mana. Ya. Alam mulai diacuhkan. Ya, kalau kita kembali ya flashback ke tahun ini kan tahun 2020 ya, tahun kembar ya. Ya, kita lihat apa yang terjadi di tahun 2020 ya. Lalu kita melihat di tahun 1919 seperti apa. Ini saya lihat di artikelnya Wikipedia yang saya lihat ini tahun 1919 dekat dengan kejadian flu Spanyol ya. Di mana flu Spanyol itu tahun 1918 dan puncaknya di tahun 1919 gitu. Iya, memang benar. Sebenarnya segala sesuatu itu sebenarnya seperti wabah penyakit ini yang kita derita tahun 2020 ini. Sebenarnya sudah ada di tahun 2019. Namun puncaknya di tahun 2020. Seperti itulah sebenarnya. Tetap tahun kembar itu puncak derita. Makanya tahun sengsoro. Ini juga saya lihat mundur kembali di tahun 1818 kan tahun kembar juga ya. Ini terjadi gelapnya dunia itu karena letusan Tambora tahun 1815. Jadi dampaknya terkena juga di tahun 1818. Kekeringan, bukan kekeringan, tapi kedinginan ya. Menurunnya suhu dunia. Juga ada penyakit di sana, penyakit tipus yang pada waktu itu menyerang dunia. Kalau tahun 1717 yang saya lihat ini di sini banyak sekali peperangan saya lihat. Saya lihat di kalendernya. Tetap saja kesengsaraan. Iya. Jadi ya percaya tidak percaya sih ya. Iya. Saya awalnya nggak percaya, tapi ketika saya berpikir, waktu ini saya sudah menjalani ini, maksudnya sudah mengalami ini, kalau kata-kata Jayabaya bisa dipercaya juga ya gitu dalam hati. Kalau dipikir-pikir, tahun itu sekitar tahun itu gini, kita tahun itu gini gitu. Jadi kalau di kayak puzzle itu, ramalan itu kayak puzzle, ini juga mampu dipercaya. Karena Jayabaya juga memang terkenal dengan ramalannya. Iya. Memang beliau peramal handal. Iya. Bukan catatan beliau juga ada tentang bukan kaleng-kalengan. Gitu. Jadi makanya saya mulai percaya gitu. Kalau saya seandainya ragu ya saya nggak ambil kayak dulu, belum ada buktinya yang saya lalui. Karena saya sudah melalui ini ya jadinya mungkin saya tidak akan melalui tahun 2121 atau kalian yang menonton tidak akan melalui tahun itu. Tapi cucu kita akan melaluinya. Ya, cucu kita juga akan bisa nonton ini kalau YouTube-nya masih ada. Iya. Ya, masih ada YouTube. Iya, masih ada YouTube. YouTube itu ribuan tahun ya. Oh, ribuan tahun, oke. Lebih dari 1000 tahun pokoknya. Berarti video kita akan ada ribuan tahun. Ribuan tahun ya. Video kita. Dan saja nggak dihapus oleh YouTube ya. Ya, itu saja pesan dari Jayabaya. Apa ada pesan yang lainnya dari beliau untuk kita yang menghadapi 2020 ini? Ini sebuah ujian memang. Sudah kehendak yang kuasa dan tidak akan ada peramal yang seandainya dikasih tahu pun gamblang. Karena ini memang sengaja tidak dikasih tahu. Kenapa? Kalau dikasih tahu akan tidak terjadi. Dan kodrat alam, kodrat Tuhan itu akan dilawan. Bahkan Jayabaya tidak semuanya akan dikasih tahu. Saya pun tidak akan 100%. Karena ada hal-hal yang boleh dikasih tahu, ada yang enggak. Nantinya takut akan mengubah kodrat. Ya karena itu ini juga kan
dari beliau gitu ya. Maksudnya gambaran-gambaran ini dari beliau, hanya segini aja yang boleh Anda tahu kan gitu. Seandainya tahun 2020 ini tidak ada wabah, kemungkinan manusia akan berperang, katanya. Artinya kalau tidak ada ini Sengaja. ya perang, kalau tidak perang ya ada hal yang lain, Ada bencana lain mungkin bencana, gitu ya. ya tetap akan kena. Itulah bahkan akan lebih buruk efeknya. Makanya manusia tidak boleh mengetahui yang penting-penting, yang memang nggak boleh diketahui, tapi yang boleh diketahui ya. Secara gambaran besar gitulah ya mungkin ya. Kalau terlalu detail gitu kan nggak boleh deh. Ya sama seperti ramalan Gus Robin juga, yang lainnya kan Ada saja satu atau dua hal yang memang nggak saya bicarakan, tapi terjadi. Karena pada dasarnya manusia itu tidak akan mungkin dikasih tahu. Bahkan malaikat dan dewa pun tidak akan dikasih tahu 100%. Karena hanya Tuhan, katanya. Itu pesannya. yang memiliki Peramal juga manusia gitu. Intinya ini sebagai pelajaran. Mungkin ini adalah sebagai pelajaran kita nanti, di mana disuruh bersabar karena segala sesuatu pasti akan berakhir. Wabah penyakit yang sekarang kita jalani juga tidak akan lama kemungkinan, katanya. Manusia sudah mulai diperbaiki akhlaknya untuk beberapa negara. ya seperti restart ulang lah ya, di restart ya. Nanti di tahun sudah ada sih tahun 2021 nanti. Oh ya. Di ramalannya. Ya udah ada ya tahun 2021 ya. Silahkan tonton ya. Untuk teman-teman yang ingin tahu ramalan dari Gus Robin untuk tahun 2021. Oke, sekian aja mungkin video kali ini ya Gus Robin ya, tentang pesan dari pesan dari Jayabaya ya. Untuk tahun kembar ini juga saya baru tahu nih. Ya, harus diwaspadai. Waspadai. Saya aja baru tahu. 21 lagi 100 tahun lagi lah ya. Ya kalau saya punya umur panjang mungkin bisa saja ya. Ya Kalau untuk teman-teman yang memiliki umur panjang bisa untuk jadi catatan waspada gitu. Biasanya orang Jepang panjang-panjang umurnya. Ya, orang-orang Oriental ya, Asia ya. Iya, Asia. Tibet gitu ya, orang Nepal gitu ya. Yang makan makanannya itu alami, panjang-panjang umurnya. Itu saja sih. Benar sih juga. Oke, jangan lupa di-share, subscribe, like, dan ditonton video-video kita yang lainnya. Silahkan kunjungi media sosial kita, ada Instagram, Facebook, dan Twitter. Kami undur diri, saya Yogi. Saya Gus Robin OMG dan BTS Lovers ya. From Santi. Om Santi 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 Om. See ya.